Salah satu hal unik dari Madrasah Diniyah Takmiliyah (TPQ) atau lembaga tempat pengajian anak di kampung adalah saat ditanya, "Ini madrasah, kepalanya siapa?" Jawabnya, "Saya." "Gurunya siapa?" "Saya." "Operatornya?" "Ya saya." "Penjaga madrasah dan tukang sapunya?" "Ya tetap saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah bayangin nggak ngajar tiap hari dengan honor yang kadang cuma cukup buat beli gorengan 2 bungkus atau cukup buat bensin pulang pergi saja, tapi tetap semangat dan gak pernah absen? Nah, itulah guru madrasah diniyah, itulah guru taman pendidikan Al-Quran, pahlawan tanpa banyak tepuk tangan, tapi penuh keberkahan. Guru madrasah diniyah adalah mereka yang mengajar ilmu agama di luar jam sekolah formal. Biasanya siang hari di jam 2 dan atau sore hari sampai jam 5 sore. Ketika anak-anak pulang sekolah umum, mereka berangkat lagi ke lain lembaga, bukan buat main tapi buat ngaji. Bayangin, satu guru ngajar fikih, ngajar tauhid, tajwid, ngajar praktek sholat, bahkan kadang merangkap jadi satpam, tukang sapu, sampai bagian absensi. Salah satu hal unik dari Madrasah Diniyah Takmiliyah (TPQ) atau lembaga tempat pengajian anak di kampung adalah saat ditanya, "Ini madrasah, kepalanya siapa?" Jawabnya, "Saya." "Gurunya siapa?" "Saya." "Operatornya?" "Ya saya." "Penjaga madrasah dan tukang sapunya?" "Ya tetap saya." Apakah ada honornya? Kadang dapat, kadang ya doa wali murid aja sudah syukur. Tapi mereka tetap datang, tetap tersenyum, tetap ngajarin ilmu, dan juga tata krama dalam berilmu. Ilmu diajarkan lewat lisan dan tulisan, dan adab diajarkan lewat perbuatan dari ustadz-ustadz yang mengajarkannya. Apa ada suka dukanya? Tentunya ada. Sukanya banyak. Lihat anak yang tadinya gak bisa baca huruf hijaiyah, sekarang bisa hatam Al-Quran. Bisa baca saja itu sudah bahagia tiada tara, apalagi sampai ke tingkat hatam dan hafidz Quran. Kebahagiaan juga bisa dirasakan saat melihat anak-anak tumbuh jadi santri yang tahu akhlak, bisa bacaan sholat, bahkan bisa sholat dengan benar. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Surat naon anu pertama dilungsurkeun ku Allah ka Nabi Muhammad? Ayat 1 sampai 5. Tapi dukanya jangan ditanya, kadang ngajar sambil nahan lapar karena gak sempat makan. Kadang datang ke madrasah, cuma 3 santri yang masuk. Bahkan kadang datang ke madrasah, hanya 1 santri yang masuk. Sisanya main game online, main layangan kalau musim kemarau, atau alasan hujan lebat saat musim hujan, atau alasan-alasan lainnya. Tapi uniknya, semua santri diniyah, semua santri taman pendidikan Quran dipastikan 100% hadir saat ada acara peringatan Hari Besar Islam. Tujuannya apalagi kalau bukan hanya ingin tampil di panggung. Ada juga momen kesal tapi lucu. Contoh nih, lagi serius ngajar fikih tentang najis, tiba-tiba ada santri nyeletuk, "Ustadz, kalau tai cicak kena sarung pas sujud itu dosanya siapa?" Contoh lagi, pas gurunya nanya, "Siapa yang tahu rukun wudhu anak-anak?" Santrinya malah asbun jawab, "Yang penting basah Ustadz." Kadang kesal iya, tapi mau marah malah ngakak, karena ya itulah dunia guru diniyah. Kalau guru formal mungkin stresnya karena kurikulum yang berubah-ubah, tapi kalau guru diniyah stresnya karena santrinya yang kelakuannya kadang gak ketebak, kadang juga santrinya ngilang entah kemana. Kadang sebagian besar daftarnya tanpa administrasi, tanpa orang tua. Ini anak siapa? Ini orang mana? Kita gak tahu. Orang Akam Sikah atau orang jauh, mungkin juga orang min Aqsal Madinah. Datang gitu aja, mungkin ikut temannya yang sudah ada.
Tapi semua lelah dan kesal itu dibayar dengan satu kata, ikhlas dan harapan. Karena mereka tahu ngajar agama bukan soal gaji, tapi soal amal jariyah. Ilmu yang diajarkan akan terus mengalir pahalanya, meski badan lelah, isi dompet tipis, tapi hati lapang. Dan kita tahu yang membuat negeri ini berkah bukan hanya karena pejabat yang jujur saja, tapi juga karena guru-guru diniyah yang sabar dan istiqomah. Masih ada zaman sekarang yang mau ngajar anak diniyah, masih ada zaman sekarang yang mau ngajar anak TPQ dengan segala tingkah lakunya. Guru TPQ dan diniyah satu profesi yang gak disebut di berita, kurang etis jika masuk TikTok, tahu-tahu viral karena orang tua wali gak diterima anaknya ditegur saat salah. Kadang juga dapat honor dengan amplop setahun sekali, kadang juga cuman dibayar dengan kata hatur nuhun Ustad, mugi enggel beunghar, atau terima kasih Ustad, semoga cepat kaya ya Pak Ustad. Ya, itu suka duka di madrasah. Sebagai penutup, jadi kalau kita misalkan ada guru madrasah diniyah di kampung terdekat kita, ya minimal kita bersyukurlah, karena dari mereka dihilangkan dari buta Al-Quran, minimal kampung sekitar kita. Karena mereka bukan hanya mengajar, mereka sedang menyiapkan generasi mendatang, generasi akhirat, generasi dunia, dalam hal bisa membaca Al-Quran, bisa ibadah dengan ilmunya, bisa beramal dengan ilmunya. Dan buat para guru madrasah diniyah yang nonton ini, tetap semangat ya, walau kadang pakai spidol kering, pakai papan tulis bolong, pakai sandal jepit sobek. Ketika waktu libur gak ada yang daftar, sudah masuk malah pada mau daftar ngaji. Tapi ya semua dinikmati dengan lapang, dengan diterima dengan ikhlas. Terima kasih atas jasamu wahai para guru-guru kampung, para kiai kampung. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkorban jiwa dan raga, rasa dan pikiran, tak ada lelah, tak ada jenuh, sampai harapan kita kesampaian. Majulah, majulah Garut, lungsur heula di panggung. Tasik merdeka panggung sadayana. Punten Garut, lungsur heula Garut. Garut lungsur heula, Tasik naik panggung sadayana. Tasik naik panggung sadayana. Punten. Alhamdulillahi barokah sangopi menamik para mujahid dan mujahidah. Kepalan tanganmu dan untayan katamu, saksi dinanti amal ibadah. Kita berbuat untuk menjadi obat penawar hati. Ulah sarting ka panggung bisiran tas ketang, ulah turun deh turun. Ulah sadayana ka panggung ulah. Lungsur deh lungsur lungsur. Lungsur sekali boleh rugrum. Sapali lungsur lungsur. Berjuang, berjuang, berjuang. Berjuang itu penuh pengorbanan. Menulikku jalan yang terjal, sakit di hati dan lelah ibadah. Berkorban, berkorban, berkorban. Jiwa dan raga, rasa dan pikiran. Ada yang tertinggal tadi?
Urutan untuk medali Porsadin ke-6 tingkat Jawa Barat tahun 2022 di Garut. Untuk urutan pertama Kabupaten Garut, urutan kedua Kabupaten Tasikmalaya, urutan ketiga Kabupaten Indramayu, urutan keempat Kabupaten Bandung, urutan kelima Kabupaten Cianjur, urutan keenam Kota Cimahi, urutan ketujuh Kota Tasik, urutan ke-8 Kabupaten Ciamis, urutan ke-9 Kabupaten Bandung Barat, dan urutan ke-10 Kabupaten Subang.